Kita telah sepenuhnya menyia-nyiakan peluang besar yang kita dapatkan ketika Uni Soviet dan Pakta Warsawa runtuh. Dan kita berkata, sekarang kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Kita bisa campur tangan, kita bisa menciptakan Kosovo, kita bisa melakukan perang di Irak, kita bisa melakukan Afghanistan, kita bisa melakukan ini dan itu. Dan kemudian Anda mendapatkan korban Sminenseles, psikologi korban. Psikologi korban sangat penting. Lihatlah aktivitas Israel hari ini. Lihatlah Sminenseles dan Bush. Lihatlah Trump hari ini yang mengatakan kita selalu menjadi korban ekonomi. Anda tahu saat orang mengatakan korban, Anda harus sangat-sangat berhati-hati. Tidak ada yang lebih buruk. Tidak ada kekerasan yang lebih buruk daripada kekerasan korban. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies, dan hari ini saya kembali berbicara dengan Dr. Jan Oberg, seorang peneliti perdamaian asal Denmark di Swedia, yang saya yakin kalian semua ingat dari episode sebelumnya di saluran ini. Dr. Oberg baru-baru ini menulis artikel Substack yang patut diperhatikan tentang kemunduran penelitian perdamaian yang sedang berlangsung di Eropa, khususnya tentang transformasi bertahap dari perdamaian menjadi keamanan, yang paling terkenal dicontohkan oleh SIPRI. SIPRI adalah yang disebut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, yang saat ini lebih atau kurang secara eksklusif bekerja pada keamanan dan tidak lagi pada pertanyaan tentang perdamaian. Apa yang terjadi? Itulah yang ingin kita diskusikan hari ini. Jadi Jan, terima kasih banyak telah kembali online. So Jan, thank you very much for coming online again. Norwich, Ninaway Tyree, Win You Tukwang. Always, because this article that you wrote. Selalu. Karena maksud saya, artikel yang Anda tulis ini sangat mengungkapkan SIPRI, yang merupakan lembaga pemikir penting di Eropa, salah satu yang besar dan sering dikutip, sekarang pada dasarnya hanya bekerja pada keamanan. Bisakah Anda mungkin menjelaskan sedikit tentang jalur yang Anda amati selama beberapa dekade Anda melihatnya, dan mungkin mulai dengan bagaimana itu dibentuk? And maybe start with how it was formed. Kebetulan ketika saya bekerja pada perdagangan senjata internasional di tahun 70-an sebagai persiapan untuk PhD saya bekerja di SIPRI. Saya belajar bagaimana mereka mengumpulkan data dan membuat pada saat itu potongan-potongan kertas dan menyusunnya yang akhirnya dimasukkan ke dalam buku tahunan SIPRI. Saya juga mendapat kehormatan besar bertemu dengan Alva Myrdal yang bisa dikatakan adalah ibu dari penemuan SIPRI, dengan keinginan bahwa harus ada sebuah institut yang mendapatkan data yang dibutuhkan dunia tentang persenjataan, dan mereka telah melakukannya dengan sangat baik. Dan kemudian juga, dan itu ada dalam statuta, sebuah institut yang harus mengemukakan ide-ide tentang bagaimana menyelesaikan konflik secara damai. Dan itulah yang tidak mereka lakukan, dan belum dilakukan. Jadi saya mengikutinya secara tidak teratur, tentu saja, menggunakan angka pengeluaran militer SIPRI, karena mereka bagus, yang paling dapat diandalkan menurut saya, yang kita miliki. Tetapi, saya pikir adil untuk mengatakan bahwa ini bukan lagi penelitian perdamaian. Fokus kerangka kerja, konsep utama, dan sebagainya bukanlah penelitian perdamaian. Dan kemudian, orang mungkin berkata, ya, itu mengatakan bahwa itu adalah institut penelitian perdamaian. Jadi izinkan saya mendefinisikan secara kasar apa yang saya pikirkan tentang penelitian perdamaian. Ada banyak pendekatan untuk itu, tetapi satu yang sangat penting bagi saya adalah bahwa, seperti kedokteran, ini adalah studi tentang pengurangan segala jenis kekerasan. Katakanlah, jika Anda mau, apa yang Johan Galtung sebut perdamaian negatif. Dan kemudian tentu saja, penelitian perdamaian adalah tentang menemukan alternatif, cara, dan strategi untuk dunia yang lebih baik dengan kekerasan yang lebih sedikit. Baik itu kekerasan gender, kekerasan fisik, kekerasan teritorial, kekerasan militer, kekerasan langsung, kekerasan psikologis, atau kekerasan budaya. Dan disitulah saya pikir kita telah melihat tren selama beberapa tahun terakhir, bahwa studi ini, usaha ini,
dan tujuan akademis intelektual yang berorientasi pada pengurangan kekerasan telah menghilang. Bukan hanya SIPRI, ini adalah Institut Johan Galtung sendiri di Oslo. Ada banyak institut penelitian perdamaian di universitas kita yang tentu saja telah menjadi dibiayai oleh negara dan karenanya sangat terkontrol. Ada batasan pada apa yang bisa mereka lakukan. Institut saya sendiri di Universitas Lund di Swedia, di mana saya menjadi direktur, ditutup pada tahun 89. Institut Penelitian Perdamaian Copenhagen, yang dipimpin oleh salah satu mentor saya secara internasional, melewati 2 proses evaluasi. Institut Penelitian Perdamaian Copenhagen, COPRI, di bawah kepemimpinan Håkan Wiberg, ditutup pada saat Anders Fogh Rasmussen menjadi Perdana Menteri dan kemudian Sekretaris Jenderal NATO. Jadi, memang teasta berasa, dus institut Ford, en telah sepenuhnya siniscap tunammer bersebut hubungan internasional, doktrin, en kehoutiel. Dan saya haming knowledge institut permen AS. Numis research superior. Bermula mengitil poster politik, di kemari, dan di penelitian. Politics, from the media, and from research. The reason we survive at the Transnational Foundation. Alasan kami bertahan di Transnational Foundation yang saya dirikan dan pimpin adalah karena kami tidak mendapatkan dukungan dari negara. Kami didanai oleh masyarakat. Dan kami semua adalah sukarelawan. Itu berarti kami bisa bebas. Dan poin terakhir saya adalah, Anda tidak melakukan penelitian perdamaian tanpa teori. Semua penelitian berkaitan dengan teori dan hal-hal praktis. Sekarang, penelitian perdamaian yang menyebut dirinya penelitian perdamaian, tetapi tidak melakukan studi teoretis, studi konseptual, pengembangan, hal-hal seperti non-kekerasan, resolusi konflik damai, analisis konflik, rekonsiliasi, pengampunan, seluruh spektrum pertimbangan teoretis dan pengembangan konsep, bagi saya bukanlah penelitian perdamaian. Jadi singkat cerita, itulah mengapa saya kritis terhadap SIPRI yang kita fokuskan hari ini. Yes, and you also outlined how the entire Ya, dan Anda juga menjelaskan bagaimana seluruh topik yang sedang dikerjakan oleh SIPRI telah difokuskan ulang, bukan? Bukan hanya menjauh dari penelitian perdamaian, tetapi lebih kepada memahami alat-alat perang pada dasarnya secara eksklusif, dan kemudian penerapan dari apa arti jenis-jenis peperangan baru ini dan sebagainya, yang pada dasarnya adalah kebalikan dari penelitian perdamaian, bukan? Which is basically the opposite of peace research, right? Ya, jika Anda mendefinisikan, jika Anda mengubah, yang juga telah mereka lakukan di bagian atas halaman utama mereka, dari sumber utama tentang perdamaian, menjadi sumber utama tentang perdamaian dan keamanan, dan sekarang sumber utama tentang keamanan, dan Anda mendefinisikan keamanan. Saya tidak menentang keamanan. Ada keamanan manusia, ada keamanan global, ada keamanan melalui penggunaan. Tentu saja, kita membutuhkan keamanan. Itu bukan poin saya. Poin saya adalah ketika Anda melakukan itu. Dan seperti pemerintah, berpikir bahwa keamanan adalah pertama dan terutama masalah senjata, maka Anda berada di jalur yang salah. Kemudian Anda berakhir, seperti direktur saat ini dan lainnya, mendukung NATO, bahkan tidak melihat NATO sebagai masalah dari sudut pandang perdamaian, dan penumpukan senjata di negara-negara NATO, pengeluaran berlebihan negara-negara NATO, dan doktrin nuklir NATO. Terus juga melegitimasi penguasa NATO yang berdenstengan to memilih Spotev dari Gorbachev dan memeras ke tempat kita ada hari ini. And leading to where we are today, I'm not defending the Russian invasion, but I can explain. Saya tidak membela invasi Rusia, tetapi saya bisa menjelaskannya tanpa membelanya. Anda akhirnya berfokus pada mengundang peneliti yang dilatih di institusi arus utama, di institusi seperti NATO dan Uni Eropa, atau kebetulan pernah berada di institusi Amerika, baik di AS atau di tempat lain. Direktur baru akan berasal dari American University di Cairo. Dan jadi, Anda tahu, alternatif radikal bahwa perdamaian ada dalam budaya militeris dihapus. Mereka dibiarkan di sana. Dan event map dan Munich Security Conference, yang turun forum paling militeris in Denver this snow. Which is the most militarist forum anywhere in the world. You have had a former director of it, Jan. Anda memiliki mantan direktur, Jan Eliasson, yang telah berbicara selama jika tidak berjam-jam banyak menit tentang betapa sakit hatinya menerima masuknya Swedia ke NATO, dalala.
Dan banyak dari apa yang Anda dengar dalam video dan komentar di blog SIPRI adalah apa yang saya sebut klise. Tidak ada hubungannya dengan pemikiran baru, alternatif, resolusi konflik, atau usulan untuk solusi damai. Di mana usulan untuk menghentikan genosida yang belum mereka sentuh di Palestina. Di mana usulan untuk solusi damai terjadi di Ukraina. Anda tidak menemukannya di SIPRI. Dan itu tidak alasan lain, tidak mampu import penelitian perdamaian. You can't find it at CIPRI, and that's another reason it's not a peace research institute. How did that happen? As you said, Bagaimana itu bisa terjadi? Sekali lagi seperti yang Anda katakan, seperti Alva Myrdal, diplomat Swedia yang hebat ini, yang merupakan seorang ibu dan salah satu anggota pendiri SIPRI, jelas bahkan memasukkan ini dalam nama institut tersebut. Bukan? Dari sana, dari tahun 70-an hingga 2020-an, dalam 50 tahun ini terjadi perubahan dalam apa yang dikerjakan oleh institusi ini. Dan bagi saya, ini tampak sangat penting, karena tampaknya mencerminkan apa yang terjadi di masyarakat Eropa secara umum. Sementara kita memiliki gerakan perdamaian pada tahun 1970-an, ketika kita memiliki gagasan bahwa perdamaian perlu diciptakan, dan perdamaian perlu, Anda tahu, juga di jalanan, didemonstrasikan untuk dan melawan senjata nuklir dan sebagainya. Semua itu tersapu bersih. Dan itu tersapu dengan cara yang sangat alami. Itu hanya meninggalkan panggung. Seolah-olah para aktor yang berada di panggung pada suatu saat merasa lelah dengan pertunjukan dan pergi begitu saja. Dan sekarang, kita memiliki panggung kosong dan masih berpura-pura bahwa pertunjukan masih berlangsung. Dan Anda tahu, retorikanya masih sama. Kita ingin Eropa sebagai kekuatan untuk kebaikan dan kekuatan untuk keamanan dan kekuatan dan seterusnya. Tapi tidak bermain lagi. Bagi hari ini mercita. Karena stable peak orang-orang SIPRI yang berisad mencoba faset tuwunhin. Inilah revisi suatu ekuan. That fizzled out. I'm not sure what my answer to that very complex. Saya tidak yakin apa jawaban saya untuk pertanyaan jangka panjang yang sangat kompleks itu. Saya akan mengatakan bahwa itu tentu saja berkaitan dengan, saya sudah mengatakan itu sebelumnya, dan menuliskannya di banyak tempat. Ketika Barat sedang menurun, menjadi lemah. Dan itu juga berarti tidak memiliki kekuatan untuk memiliki debat terbuka tentang alternatif. Ini sangat cocok dengan misalnya tidak adanya debat serius di Swedia tentang bergabung dengan NATO. Ini sangat sesuai dengan fakta memandu satu proposisi di Rusia dan Hindia. Seperti menispersi that insigadoing roving yang gore rower. NATO's expansion and overarmament vis-a-vis Russia. It ties in very well with, as I Ini sangat berkaitan dengan, seperti yang saya katakan, perdamaian yang telah dihapus dari wacana publik. Kapan terakhir kali Anda mendengar seorang jurnalis bertanya kepada seorang Perdana Menteri, apakah proposal yang diajukan Perdana Menteri itu baik untuk perdamaian atau akan mengarah pada perdamaian? Atau bagaimana Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, atau Menteri Pertahanan mendefinisikan perdamaian? Saya melihatnya di Denmark, di mana Anda memiliki sekelompok orang yang mewakili kakistokrasi dengan sikap militeris. Ini hanya lebih banyak senjata, lebih baik, tidak peduli berapa harganya. Sekarang, orang Eropa berdebat untuk menghabiskan lebih dari 800 miliar euro di atas apa yang sudah dihabiskan. Dalam periode di mana kita sedang mengalami krisis ekonomi dan kita menghadapi dua perang dingin, satu dengan rezim Trump dan satu dengan Rusia. Dan sampai batas tertentu dengan China juga. Tiga, jika Anda mau, tiga perang dingin. Dan kita akan menghabiskan semua uang di Swedia dan kehidupan anak-anak serta cucu-cucu saya untuk mempersenjatai. Dan mungkin semakin banyak kita mempersenjatai, semakin besar kemungkinan perang. Jadi perdamaian sebagai konsep telah dihapuskan, dibatalkan dari politik, dari media, dan dari penelitian. Dan saya pikir itu karena sangat tidak relevan. Ini adalah upaya konsisten untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa ada cara lain untuk melakukannya, tetapi mendukung kompleks militer, industri media akademik, MIMAX. Sekarang, jika saya berkata, mengapa tidak ada yang membicarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa di daerah konflik ini lagi? Penjaga perdamaian, Anda tahu, itu bekerja dengan sangat baik sebelumnya. Saya tahu sedikit tentang itu dari Yugoslavia misalnya.
Mengapa kita tidak membicarakan resolusi konflik sipil? Why do we not talk about civilian conflict resolution? But a solution is like Tapi solusi, seperti yang dikatakan Stoltenberg ketika dia menjadi Sekretaris Jenderal NATO, bahwa perdamaian datang melalui senjata. Anda bisa terus seperti itu. Ini adalah sebuah keburukan. Ini adalah dunia Orwellian yang kita miliki. Ini adalah dunia di mana narasi dan emosionalisme serta kurangnya pengetahuan adalah kualitas yang diberikan prioritas. Ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa menyelesaikan konflik Ukraina sejak lama dengan cara sipil. Dan kita tidak melakukannya karena kita berpikir persenjataan, mempersenjatai Ukraina agar bisa mengalahkan Rusia. Dan semua ide aneh ini, ide-ide yang menyimpang. Ide yang menyimpang adalah menghabiskan persentase tertentu dari produk nasional bruto. Itu tidak ada hubungannya dengan perdamaian. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan perdamaian. Dan saya bisa mengatakan itu karena tidak ada yang membayar saya untuk mengatakan sesuatu yang khusus. Tapi rekan-rekan saya di institut-institut ini tidak bisa mengatakan ini lagi. My colleagues at these institutes can't say this anymore. Yeah, but I wonder if they can say it or if they can Ya, think it. tapi saya bertanya-tanya, apakah mereka bisa mengatakannya atau memikirkannya? Itu sudah hilang dari cara kita mengkonseptualisasikan masyarakat yang baik di Eropa, kan? Sekali lagi, seperti yang Anda katakan, kita bahkan tidak mencoba memikirkan tentang perdamaian. Jadi kita tidak mengkonseptualisasikan seperti apa hubungan damai dengan Rusia, bukan? Kita tidak memikirkan hal-hal tersebut. Kita perselisiling sebagai otak bin orang yang pemegang persis amprek sebagai universitas. Sifat lagi tertangkap. Oh ya, The thoughts don't get Oh yes. Oh thought yes. anymore. So it's become very difficult. Jadi, ini menjadi sangat sulit. Sama sulitnya seperti di Pakta Warsawa, untuk mengkritik kebijakan persenjataan dan blok serta semua itu. Sama sulitnya di negara-negara NATO untuk memiliki diskusi yang cerdas tentang cara militer dan sipil dalam menangani krisis. Saya tidak mengatakan kita tidak boleh membicarakan militer. Saya adalah salah satu penulis buku tentang keamanan militer defensif dan keamanan manusia sejak tahun 80-an. Saya bekerja dengan orang-orang militer. Saya akan mengatakan hampir sepanjang hidup saya, terutama orang-orang PBB. Dan yang saya katakan adalah keseimbangan sekarang benar-benar kacau. Tidak ada yang berbicara tentang perdamaian lagi. Apa yang bisa dilakukan selain militer? Militer telah mendominasi persenjataan, persenjataan ulang, dan semua itu benar-benar mendominasi wacana publik. Dan itu sangat berbahaya. And that is damn dangerous. It is very dangerous. It is damned dangerous. ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Ini adalah tempat berkembang biaknya penciptaan ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Tapi ini adalah sesuatu yang memikat saya, karena saya tidak berpikir ini adalah proses yang disadari. Ini adalah sesuatu yang terjadi selama periode waktu dalam masyarakat. Dan kemudian Anda menyingkirkan cara berpikir tertentu tentang dunia dan menggantinya dengan konsep lain. Maksud saya, salah satu hal mit Enring, Smingly Street Staff adalah netralitas judis sangkapetska baik. Used to be extremely well understood. And again, I showed this before. These two books written. Dan sekali lagi, saya sudah menunjukkan ini sebelumnya. Dua buku ini ditulis oleh dua orang Amerika. Maksud saya, kumpulan tentang netralitas yang diterbitkan pada tahun 1939. Orang Amerika memahami netralitas dengan sangat baik. Kemudian, setelah Perang Dunia Kedua, seluruh netralitas ASES digantikan dengan gagasan isolasionisme. Tiba-tiba, semua orang disebut solasionis, bukan netralis. Jadi, kita tidak hanya meniadakan peran netralitas pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kita hanya berhenti membicarakannya, dan sekarang telah melupakan banyak hal tentang itu. Kita telah melupakan begitu banyak. Dan saya bertanya-tanya, apakah orang Eropa, dengan tradisi perdamaian mereka, sekarang melakukan hal yang sama? Maksud saya, hanya tidak membicarakannya lagi, dan menggantinya dengan konsep baru yang cenderung pada militerisme. Concepts that lend themselves to militarism. Of course, one factor, Pascal. Tentu saja, satu faktor Pascal yang tidak kamu ketahui karena kamu masih muda, tetapi seorang pria tua seperti saya dapat membandingkan kembali ke masa lalu. Seperti yang saya katakan padamu, saya bekerja di tahun 70-an sebagai mahasiswa muda. Saya diizinkan duduk di SIPRI dan melihat bagaimana mereka melakukan pengumpulan data mereka. Itu 50 tahun yang lalu. Jadi, kamu tahu,
Jika kamu bertanya kepada seseorang yang datang hari ini yang berusia 30 tahun dengan disertasi doktoral dari King's College di London atau semacamnya, mereka tidak memiliki konseptualisasi perdamaian yang kami miliki di Eropa. Mereka mungkin telah membacanya, tetapi mereka belum mengalaminya sendiri. Istri saya dan saya mengetuk tembok Berlin pada malam tahun baru 1990 dan berpikir bahwa kami akhirnya mendapatkan perdamaian di Eropa. And thought that we were finally having peace in Europe. You know, these types of experiences, Anda tahu, jenis pengalaman ini, harapan, mengingat orang-orang seperti Olof Palme dan Willy Brandt, dan orang-orang ini yang memiliki pemikiran dan pengalaman pribadi dari perang, adalah sesuatu yang sangat saya syukuri untuk dapat dihargai dan dibandingkan seiring waktu bagaimana hal-hal telah memburuk. Tetapi jika Anda adalah seorang sarjana muda yang mencari karier, Anda mungkin senang duduk dan mendapatkan pekerjaan di SIPRI atau lembaga lain, karena itu memberi Anda penghasilan. Saya tidak akan mengatakan bahwa tidak baik mengatakan itu satu-satunya motivasi yang dimiliki orang, tetapi Anda masuk ke dalam budaya lembaga penelitian. Ini adalah cara kita membicarakannya di sini, dan ini bukan cara kita membicarakannya di sini. Dan Anda menyesuaikan diri dengan itu seiring waktu. No matter where decisions complex rada industry, media, smaller. media academic complex. And the same applies to editorial offices in the mainstream press. Dan hal yang sama berlaku untuk kantor editorial dan pers arus utama serta media publik. Karena begitulah cara kita membicarakannya di sini. Kita tidak membicarakannya. Maksud saya, Anda tidak bisa melihat di pers Swedia atau di dunia penelitian Swedia bahwa NATO berkembang, dan bahwa itu bisa ada hubungannya dengan invasi Rusia, bahwa itu bisa dianggap provokatif. Anda tahu, SIPRI juga menggunakan istilah invasi skala penuh ke Ukraina. Maaf, ini adalah kata-kata NATO. Itu bukan invasi skala penuh. Anda sampai pada baris kedua dalam pernyataan pengantar untuk salah satu proyek di SIPRI, dan dikatakan bahwa hal-hal telah berubah sejak reinvasi Rusia ke Ukraina. Sejarah dimulai di sana. Bagi kami yang sedikit lebih tua dan lebih berpengalaman dan tahu sedikit lebih banyak, maaf jika terdengar sombong, ceritanya tidak dimulai di sana. The story didn't begin there. I'm sorry. This is bullshit intellectually. Saya minta maaf, ini omong kosong secara intelektual dan historis. Tapi begitulah cara Anda menulis jika Anda bersekutu dengan konferensi Munich, jika Anda tidak bisa menjadi oposisi atau mengkritik NATO dan sebagainya. Dan itulah posisi kita saat ini. Saya minta maaf, tapi itulah posisi kita saat ini. Dan itu menyebar, itu mencemari seluruh pemikiran di antara orang-orang juga. Anda tahu, apakah itu warga biasa? Mereka percaya pada keseluruhan hal ini. Bagaimana mereka yang tidak menghabiskan lebih dari mungkin 20 menit per hari untuk memahami dunia melalui media, bagaimana mereka bisa mendapatkan konseptualisasi lain? Kecuali mereka kebetulan menjadi seseorang seperti Anda dan saya yang menghabiskan sebagian besar hidup kita mencoba memahami dunia. Tentu saja, tentu saja. Trying to understand the world. Of course. And the power of Dan kekuatan wacana itu sangat besar, bukan? Dan jika Anda mendengar dalam propaganda, berulang kali, invasi, tanpa provokasi. Invasi tanpa provokasi. Maksud saya, Anda mulai menggunakan istilah-istilah ini sendiri, secara alami. Karena begitulah cara semua orang membingkainya. Begitulah cara semua orang mengetahuinya, bukan? Begitulah cara kita berbicara tentang Perang Dunia Kedua, dan orang Rusia berbicara tentang perang patriotik besar. Karena itulah, jargon antanutu untuk project Wadichanka. Dan, sejauh bistro sangat memaini, it's mercy blikright konseptual, dirembakan bekayusning, mak sangat mendasid. framings, but they are fundamental. That's why this question to me is how that Itulah mengapa pertanyaan ini bagi saya adalah tentang bagaimana proses itu berjalan. Dan Anda sudah menunjukkan bahwa mungkin memori sejarah ada hubungannya dengan itu, atau kekurangannya. Di sisi lain, Anda membuat tesis yang sangat menarik di awal, yaitu Anda mengatakan itu karena Barat sedang mengalami penurunan. Dari kelemahan, sekarang ada kebutuhan yang semakin besar untuk mungkin, mari kita sebut kepastian epistemik, keamanan epistemik. Bahaya seperti itu, apa yang harus dilakukan? Meskipun etsevangka kasihan kendali. Sebagai tamu, menjadi sesuatu talufkan berkumpulih kering posisent, afaring talingin. of this cohort now into this one direction.
I think so. It's even, Saya pikir begitu. normal Bahkan Anda tahu, itu normal bagi individu pada tingkat psikologis individu. Jika Anda merasa lemah atau tertantang atau semacamnya, Anda biasanya tidak mengundang banyak orang. Beberapa orang melakukannya. Anda biasanya tidak mengundang banyak orang untuk mengkritik Anda dan berkata, "Hey, mengapa Anda tidak melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda?" Dan saya pikir jika kita kembali ke atau tetap dengan paradigma penelitian perdamaian dan konflik, dan studi perdamaian dan masa depan yang saya mulai, pengurangan kekerasan secara sistematis, sekarang dibutuhkan banyak keberanian sipil untuk mendukung pandangan seperti itu dan berkata, "Hey, bagaimana dengan Gandhi? Anda mengerti maksud saya? Bisakah kita melakukannya dengan cara yang berbeda? Bukankah lebih baik berbicara satu sama lain daripada saling membunuh?" Would it be nice to talk to each other instead of killing each other? We live in a culture now in which Anda tahu, kita sekarang hidup dalam budaya di mana itu adalah pertanyaan yang kontroversial. Kita hidup dalam budaya di mana orang-orang ditangkap karena mendukung Palestina dalam genosida. Karena itu bisa menyakiti secara emosional mereka yang mendukung genosida, yang merupakan seluruh dunia barat yang dipimpin oleh AS dan Israel, termasuk Uni Eropa dan NATO. Jadi kita hidup dalam dunia budaya yang menyimpang, di mana keindahan barat secara historis adalah bahwa kita bisa memiliki, berkat demokrasi, media terbuka, kebebasan berekspresi, penelitian bebas, dan semua itu, kita bisa memiliki diskusi yang cerdas, di mana pendapat kita yang berbeda muncul. Dan melalui dialog, kita entah bagaimana, saya memperindahnya sekarang, menyederhanakannya, tetapi kita entah bagaimana sampai pada apa yang benar untuk dilakukan. we somehow arrived at what was right to do. That is over. You only have some elites running. Itu sudah berakhir. Anda hanya memiliki beberapa elit yang menjalankan sistem militeris yang sepenuhnya non-demokratis. Tidak ada demokrasi di Swedia terkait kebijakan luar negeri. Tidak ada demokrasi di Amerika Serikat di bawah rezim Trump. Ini adalah pemerintahan presiden dengan dekret. Dan pernyataan aneh seperti, "Saya ingin Greenland. Saya ingin Greenland. Oh ya, saya ingin Greenland." Ya, Anda mungkin akan mendapatkannya. Jika saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, saya akan menggunakan cara militer. Anda tahu, kita sudah cukup jauh dalam apa yang mungkin Anda dan saya kaitkan dengan Theater Absurd, Beckett, dan Ionesco del Ella. Dan perdamaian adalah Godot yang tidak pernah datang. Perbedaannya adalah, tidak ada yang membicarakan Godot sebagai perdamaian, atau perdamaian sebagai Godot. Nobody talks about Godot as peace or peace as Godot. We're not even expecting peace anymore. Kami bahkan tidak lagi mengharapkan perdamaian. Kami mengharapkan semacam kekuatan militer, bahkan tidak seimbang, karena Barat sangat bersenjata dibandingkan dengan Rusia. Perbandingannya sekitar 1:10 atau semacam itu. Sedangkan Anda dan saya, ketika kita masih muda, dalam Perang Dingin pertama di Eropa, kita selalu belajar bahwa jika ada semacam keseimbangan antara Pakta Warsawa dan NATO, itu akan menstabilkan. Sekarang keadaannya benar-benar berbeda. Dan tetap saja, kita sekarang berdebat untuk mempersenjatai kembali, bahkan ke tingkat yang lebih tinggi. Ini benar-benar gila. Ini tidak masuk akal. Dan saya tidak bisa menjelaskannya lebih baik dari yang sudah saya lakukan. Maksud saya, ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang sangat sulit dijelaskan. In our lives that are very difficult to explain. Yes, but this is what I would, more than explain. Ya, tetapi inilah yang akan saya lakukan. Anda tahu, lebih dari sekadar menjelaskannya kepada orang Eropa, yang menurut saya sebagian besar juga telah kehilangan kemampuan untuk memahaminya. Saya sekarang ingin menjelaskan apa yang terjadi kepada orang Rusia, Cina, Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Selatan. Karena saya mendengar ini dari rekan-rekan di Indonesia yang bertanya kepada saya, "Pascal, ada apa?" Maksud saya, ini tidak masuk akal. Memang tidak masuk akal. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mungkin meminta pengertian dari seluruh dunia bahwa Eropa mungkin sedang mengalami apa yang dialami oleh Cina selama revolusi kebudayaan. Anda tahu, ketika mereka menghancurkan dan merusak perkembangan sejarah mereka sendiri dalam periode 20 tahun yang aneh, momen 20 tahun dari perkembangan mereka, kan yang sekarang mereka sesali cukup banyak kan? Dan mungkin ini adalah momen ideologi aneh mutlak bagi Eropa. En tingkang amed temamen zoisi ke ujung semua. Suizeges pari kemana. And still menyakitkan. I just don't know how, and it's gonna hurt, definitely. It's going to hurt, and I think what is Ini akan menyakitkan.
Dan saya pikir biarkan saya katakan, apa tragedi terbesar dari ini adalah bahwa ini adalah tindakan yang dilakukan sendiri dan merusak diri sendiri. Tidak ada siapapun, Rusia, China, Iran, Korea Utara, Afrika atau lainnya, tidak ada yang berniat untuk membunuh Barat, menduduki Barat, mengendalikan Barat, mengarahkan Barat. Tidak ada yang bahkan mempertimbangkan secara intelektual, moral, atau emosional untuk melakukan itu. Dan tidak ada yang sedang mengembangkan senjata untuk melakukan itu. Mereka pada dasarnya membela diri mereka sendiri terhadap Barat dan ekspansinya, serta kepatuhannya pada masa lalu unipolar. Kita telah sepenuhnya menyia-nyiakan peluang besar yang kita dapatkan ketika Uni Soviet dan Pakta Warsawa runtuh. Dan kita berkata, sekarang kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Kita bisa campur tangan, kita bisa menciptakan Kosovo, kita bisa melakukan perang di Irak, Tiawi Sigdualens, Afghanistan, matter thing, buried itu. Iraq, we can do Afghanistan, we can do this and that. And then you got the victim, 9/11. Dan kemudian Anda memiliki korban Smith & Seleth, psikologi korban. Psikologi korban sangat penting. Lihatlah aktivitas Israel hari ini. Lihatlah Smith & Seleth dan Bush. Lihatlah Trump hari ini yang mengatakan bahwa kita selalu menjadi korban ekonomi. Anda tahu, saat orang mengatakan korban, Anda harus sangat-sangat berhati-hati. Tidak ada yang lebih buruk. Tidak ada kekerasan yang lebih buruk daripada kekerasan korban, terutama kekerasan korban palsu. Orang Amerika bukan korban dari apapun. Mereka telah memviktimisasi dunia. Saya tidak mengatakan mereka hanya melakukan hal buruk. Saya tidak pernah mengatakan itu, dan saya tidak bermaksud demikian. Tetapi jika Anda melihat semua perang yang hilang ini, negara-negara yang hancur, jutaan orang yang terbunuh, dan eksploitasi ekonomi, dan sekarang kita mendengar bahwa orang Amerika, masyarakat dan ekonomi Amerika telah menjadi korban sepanjang waktu. The American society and economy has been a victim all the time. So, I don't know. Jadi saya tidak tahu kemana kita pergi dari sini, tetapi saya pikir ini harus runtuh. Dan harus ada sesuatu yang lebih dramatis. Saya tidak mengatakan perang, tetapi katakanlah krisis ekonomi yang mendalam, kegagalan total, apa yang disebut Doris Lessing sebagai shikasta. Anda tahu, kegagalan mendalam dalam sistem yang akan membuat Barat berkata, "Ups, kita harus memikirkan kembali hal-hal untuk tetap menjadi mitra di dunia." Karena jika tidak, Barat dalam 20 hingga 40 tahun dari sekarang akan menjadi wilayah dunia ketiga dibandingkan dengan bagian dunia lainnya yang sedang berkembang pesat. Saya sangat optimis dan sangat positif serta sangat terpesona. Saya berharap saya hidup cukup lama untuk melihat dunia multipolar berkembang, di mana Barat juga telah sadar. Saya tidak menginginkan hal lain. To come to its senses. I don't want anything else. But I'm not sure that with the present Tapi saya tidak yakin bahwa dengan kepemimpinan kakistokratik saat ini, kita akan bisa berbalik arah dan kembali ke kesopanan, serta meninggalkan militerisme, karena itu merusak diri sendiri. Dan saya mengatakannya dengan rasa sakit di hati saya. Saya tidak pernah anti-Barat, anti-Amerika, dan sebagainya. Tapi sangat menyedihkan bahwa kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Tentu saja, kita memproyeksikan masalah kita sendiri ke Rusia dan mengatakan, Rusia akan datang dan mengambil kita semua. Ketika mereka telah mengambil, Anda tahu, Ukraina, mereka akan melanjutkan dengan seluruh Eropa, dan dalam 48 jam, Rusia dan Putin akan berdiri di Menara Eiffel di Paris. Maksud saya, beri saya istirahat. Itu adalah dunia fantasi. Dan itu berbahaya dalam keamanan. Studi keamanan, studi perang, studi perdamaian harus berada pada tingkat kualitas tertinggi dari realisme. Must be the highest quality level of realism. Without being politik, but realism. A lot of the Maksud saya, banyak juga yang menganggap remeh studi perdamaian atau kata perdamaian karena mereka mengatakan itu tidak realistis. Lihat saja perang yang dilakukan oleh Vladimir Putin. Bukan. Itulah mengapa kita membutuhkan semua senjata ini. Tanpa senjata, kita semua sudah menjadi orang Rusia. Dan saya pernah berdiskusi di International Institute for Peace dengan seseorang yang bertanya kepada saya, jika situasinya mendesak, apakah lebih memilih menjadi orang Swiss yang mati atau orang Rusia yang hidup? Would you rather be a dead Swiss or a living Russian? And that's a dumb framing. That's just an Dan itu adalah kerangka berpikir yang bodoh. Itu hanya kerangka berpikir yang secara inheren bodoh. Dan saya mengatakan padanya,
Jika terpaksa, saya lebih memilih menjadi orang Rusia yang hidup sebenarnya. Tetapi jika Anda menciptakan binary yang begitu bodoh, Anda sudah mengecualikan opsi kerjasama dan stabilitas. Dan kerangka berpikir itu sekarang lazim di seluruh Eropa. Ya? Tapi tentu saja, secara budaya, poin Anda mengarah pada sesuatu yang sangat mendalam. Selalu ada budaya biner atau dikotomis di dunia barat. Orang baik, orang jahat, yang berorientasi pria, yang berorientasi wanita, sayap kiri, sayap kanan, kita, orang baik, mereka, orang yang tidak begitu baik. Maksud saya, mereka yang diselamatkan, dan mereka yang masih perlu diselamatkan oleh misi dan semua itu. Maksud saya, kekristenan memiliki banyak kaitan dengan hal-hal yang kita bicarakan hari ini. Budaya mendalam barat, cara berpikir mendalam, sangat berkaitan dengan itu. Jadi jika kita adalah orang baik, maka Rusia dan Cina harus menjadi orang jahat. Gagasan bahwa bisa ada nuansa abu-abu dan ada kelebihan serta kekurangan dalam semua budaya, dan kita mungkin bisa menemukan cara untuk bekerja sama dengan yang terbaik dari semua sistem. Anda tahu, disitulah pemikiran Gandhian sangat unggul, karena Gandhi mengatakan, saya tidak membeli satu ideologi atau satu agama. Saya mengambil yang terbaik dari setiap sistem dan pemikiran dan menggabungkannya dalam pemikiran saya sendiri. Itu disebut eklektisisme. Barat tidak mampu melakukan eklektisisme. Cina berhasil karena melakukannya dan telah melakukannya sejak, seperti yang Anda sebutkan, revolusi kebudayaan. Mereka telah melakukan ini. Mungkin mereka sudah memilikinya di suatu tempat, tetapi menjadi sangat Anda tahu, aneh selama revolusi kebudayaan. Tetapi mereka berkata, mengapa kita tidak bisa memiliki komunisme dan kapitalisme pada saat yang sama? Mengapa kita tidak bisa memiliki satu partai dan demokrasi di seluruh masyarakat? Dan mengapa kita tidak bisa? Dan kemudian mereka berkata, mari kita coba menggabungkannya. Maksud saya, orang-orang Cina adalah ahli dalam eklektisisme. Dan ila mengapa berhasil twinning and barat. Meftali thal tidak tualna gibraut. Liasistis. And dogmatism. Dan dogmatisme. Orang Eropa adalah ahli dalam menciptakan kerangka dan teori, dan kemudian menuntut agar kita mematuhinya dengan ketat, dan bahwa semuanya harus sesuai di dalamnya. Dan jika tidak, itu pada dasarnya membantah teori tersebut. Dan itu bodoh. Itu hanya menghilangkan opsi pandangan dunia eklektik yang sebenarnya Anda butuhkan. Dan Anda tahu, menerima bahwa ada tidak hanya perbedaan, tetapi juga kontradiksi. Dan Anda tahu, saya melihat itu misalnya, dengan diskusi di AS dan Eropa tentang Taiwan. Taiwan harus menjadi bagian dari Cina atau merdeka. Ini adalah dikotomi bodoh, tidak menyadari bahwa Taiwan selama 50 tahun terakhir telah menjadi keduanya pada tingkat yang berbeda. Dan Cina, daratan Cina, adalah mitra dagang terbesar Taiwan, yang masih menyebut dirinya Republik Cina. Dan mereka memiliki paspor yang memungkinkan mereka bepergian kemana saja yang mereka inginkan. Itu berhasil. Itu berhasil. Itemperfor, race watin noir. Nins de Elwin, ambas hine mobile hasusu. In this misimpra. That this is the case, which fascinates me. Absolutely, no, I agree with you, but we've seen it again. Tentu saja. Saya setuju dengan Anda, tetapi kita telah melihatnya berulang kali. Dikotomi ini, yang saya percaya berasal dari pemikiran Kristen. Anda bersama kami, atau Anda melawan kami. Dan jika Anda melawan kami tahu cara membuat Anda bersama kami dengan Alkitab atau dengan pedang, memaksa Anda untuk bersama kami. Itu selalu terjadi. Anda lihat Sminus Leseth, Anda lihat terorisme. Kami tidak melakukan kesalahan. Semua yang lain adalah orang jahat. Tidak ada refleksi diri. Dan Anda tahu, jika selama beberapa dekade Anda hidup tanpa refleksi diri, Anda akan salah. Barat saat ini hidup dalam semacam gelembung pemikiran kelompok. Dan suatu hari nanti akan membuat keputusan yang sangat salah. Mungkin dirancang oleh Trump. Saya tidak tahu apakah dia belum melakukannya. Dan itu akan menjadi panggilan untuk bangun. But we did it already twice, Jan. Kita sudah melakukannya 2 kali, Jen. Kita sudah melakukannya 2 kali, dan kita tidak belajar darinya. Kita mengalami Perang Dunia Pertama, di mana kita mempersenjatai diri kita sendiri, benua Eropa, menjadi pembantaian massal, yang karena juga menjadi penjajah dari seluruh dunia, menyeret semua orang lain ke dalamnya.
tanpa kehendak mereka, karena mereka tidak punya suara tentang hal itu. Dan dalam Perang Dunia Kedua, kita berhasil memperluas peperangan itu ke semua orang lain, bukan? Dan tetap saja, melalui Perang Dingin dan pembagian benua Eropa, kita melewati semua itu, hanya untuk tiba di tahun 2025. Dan lagi-lagi, menyalahkan semua orang lain, kecuali diri kita sendiri, atas militerisasi yang kita sendiri sekarang terlibat di dalamnya. That we ourselves are now engaged in. Well, if you ask me, I think the only Ya, thing we jika Anda bertanya kepada saya pikir satu-satunya hal yang kita pelajari dari sejarah adalah bahwa kita tidak belajar apa-apa dari sejarah. Ya, juga karena sejarah selalu sangat subjektif. Bagaimana kita menafsirkan ini dan itu menurut pemenangnya. Jadi, dan saya harus mengatakan, dengan sedikit ketidaksetujuan, saya tidak yakin bahwa situasi saat ini di dunia barat tidak sedemikian rupa, sehingga tidak banyak panduan yang bisa diambil dari studi sejarah. Maksud saya, jika Anda bertanya kepada saya tentang Ukraina dan hal-hal mengerikan yang terjadi di sana, Anda memerlukan 10-15 tahun sejarah untuk mengetahui dari mana itu dimulai. Dan itu tidak dimulai dengan invasi, seperti yang kita berdua tahu. and it didn't start with the invasion, as we both know. But if we say we have First World War, Tetapi jika kita mengatakan kita memiliki Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan kita telah mengalami Perang Dingin, DLL, jika Anda melihat bagaimana para pengambil keputusan bertindak, berbicara, dan berpikir hari ini, tidak ada bukti bahwa sejarah, bagaimanapun Anda menafsirkannya, memiliki dampak pada orang-orang ini. Saya tidak tahu apakah mereka membaca buku sejarah DLL. Tetapi poin saya selalu bahwa kita juga, sebagai sebuah budaya, terlalu terlibat dalam sejarah secara relatif. Anda tidak dapat menyelesaikan konflik jika Anda hanya melihat sejarah dan siapa yang melakukan apa kepada siapa. Untuk menyelesaikan konflik, Anda harus melihat ke masa depan yang potensial. Anda harus merancang ide tentang bagaimana pihak-pihak yang bertikai ini dapat hidup damai satu sama lain di masa depan. fighting parties live peacefully with each other in the future. I would love to have a Saya ingin sekali memiliki perubahan paradigmatik di mana kita akan menyeimbangkan pengetahuan sejarah dan pengetahuan masa depan. Ada sesuatu yang disebut pengetahuan masa depan, yaitu asumsi kita tentang bagaimana dunia akan menjadi jika kita melakukan ini dan itu. Anda tidak bisa memiliki dokter yang hanya melihat sejarah. Ya, Anda merokok terlalu banyak dan Anda terkena kanker. Tidak, bagaimana Anda bisa hidup di masa depan dan bertahan setelah operasi atau pembedahan? Anda tidak dapat menyelesaikan masalah Ukraina tanpa mengusulkan ide-ide untuk peran, struktur, hubungan, dan organisasi Ukraina terhadap Rusia dan terhadap Eropa. Maksud saya, jika kita setidaknya bisa menghabiskan 10% dari energi kita untuk membicarakan potensi masa depan daripada membicarakan viktimisasi dan siapa yang melakukan kesalahan kepada siapa, dalala. what wrong to whom, etc. We're not going to solve these problems. Kita tidak akan menyelesaikan masalah-masalah ini. Pemecahan masalah adalah tentang apa yang bisa kita lakukan di masa depan. Bagaimana masa depan akan lebih baik. Jika kita memiliki sedikit studi perdamaian, kita bahkan memiliki lebih sedikit studi masa depan, yang merupakan disiplin akademis seperti perdamaian. Saya yakin saya pernah mengutip ini sebelumnya di program Anda yang luar biasa. Saya selalu mengutip George Bernard Shaw. Kebanyakan orang melihat dunia seperti apa adanya dan bertanya mengapa. Yang seharusnya kita lakukan adalah melihat dunia seperti apa yang bisa terjadi dan bertanya mengapa tidak. Tentu saja kita bisa belajar. Kita bisa turun dari pohon dan kita bisa belajar menangani konflik kita. Akan selalu ada konflik di dunia, tetapi kita harus mengurangi kekerasan ini. Well, we must reduce this violence. And Cyprian and all the others, Dan Cyprus dan semua yang lain, sadar atau tidak, sengaja atau tidak, mereka melakukan hal yang salah karena mereka tidak melihat. Mereka bahkan menggunakan istilah pencegahan konflik. Dan kemudian saya tahu orang-orang tidak mengerti apa-apa. Kita tidak seharusnya menciptakan pencegahan konflik. Kita tidak seharusnya mencegah konflik. Kita seharusnya menikmati konflik dan perbedaan kita. Itu yang membuat masyarakat kaya dan beragam. Yang harus kita kurangi adalah penggunaan segala jenis kekerasan untuk mencapai tujuan kita. Dan sebaliknya berdialog dan mendengarkan orang. Itulah yang dimaksud dengan resolusi konflik.
Maksud saya, pencegahan konflik adalah istilah yang aneh, absurd, dan tidak masuk akal. Titik. Nonsensical term. Period. I absolutely agree with you. I absolutely agree. Saya sangat setuju dengan Anda. Buku pertama yang pernah saya kerjakan dalam bahasa Jerman berjudul Daring Conflicts, Reducing Violence. Jadi sebenarnya, kita perlu memiliki cara untuk terlibat dalam konflik. Dan sebenarnya, Anda tahu, semua mekanisme yang kita kerjakan dalam hubungan internasional yang secara konstruktif terkait dengan mengurangi atau menghilangkan perang adalah cara alternatif untuk menangani konflik, bukan? Hukum internasional, seluruh pendekatan menggunakan hukum dan menggunakan pengadilan, serta menciptakan mekanisme dan pengadilan hak asasi manusia, dan bahkan hukum kemanusiaan internasional, yang pada dasarnya adalah pengaturan perang. Yang aneh, itu adalah penjinakan binatang buas, bukan? Jika Anda tidak bisa menyingkirkan binatang buas, setidaknya buatlah sedikit kurang berdarah. Semua ini berkaitan dengan pendekatan yang lebih konstruktif terhadap konflik. With more constructive approaches towards conflict, and I completely agree that in order to. Dan saya sepenuhnya setuju bahwa untuk menyelesaikan kekerasan, kita perlu memikirkan cara-cara keterlibatan yang non-kekerasan. Jika Anda adalah Raja Donald, apa yang akan Anda lakukan? Di mana Anda akan mengubah sistem? Maksud saya, baru-baru ini saya menyadari bahwa Presiden Amerika Serikat mungkin masih salah satu orang paling berkuasa di dunia. Hanya ada beberapa orang di mana begitu banyak kekuasaan terkonsentrasi, kekuasaan politik. Mungkin Xi Jinping memiliki kekuasaan serupa, saya tidak yakin. Mungkin Vladimir Putin, saya tidak yakin. Tapi Anda tahu, Presiden AS dengan kekuasaan itu bisa mengubah sesuatu dalam sistem untuk mendorong sistem melakukan apa yang seharusnya dilakukan Siprus, melakukan lebih banyak penelitian perdamaian dan pemikiran perdamaian dan sebagainya. Di mana Anda akan mengatur atau mengatur ulang sesuatu? Where would you re-regulate something? Well, if you talk about research, I would of course. Nah, jika Anda berbicara tentang penelitian, saya tentu saja akan menyediakan dana untuk studi yang saya sebut penelitian perdamaian, studi perdamaian dan masa depan, studi non-kekerasan. Bagaimana cara non-militer dapat lebih efektif dalam menyelesaikan konflik daripada cara berbasis senjata. Saya tentu saja akan mencoba mengembalikan kata perdamaian sebagai sesuatu yang bisa kita katakan tanpa dianggap naif. Dan hanya perlu beberapa pemimpin untuk menekankan poin itu. Dan sing orang-orang tell you. And so, Trump, at a kind of tempoe than ours, na may age worth, you starting imith. Do that stack that tours Greenland, Ukraine's you tour your Gaza, Ella. Resources of Greenland, of Ukraine, and outside Gaza, etc. But you know, if you had leaders somewhere. Tapi Anda tahu, jika ada pemimpin di suatu tempat, saya tidak mengatakan semua perubahan harus datang dari pemimpin, tetapi itu harus datang dari pemimpin dan pembuat keputusan. Atau harus datang dari gerakan rakyat besar yang non-kekerasan, orang-orang yang menegaskan tuntutan mereka untuk perdamaian. Semua yang kita bicarakan dalam acara ini dibiayai oleh uang pembayar pajak. Sekarang, saya ingin melihat pemogokan pajak. Orang-orang yang mengatakan, saya menempatkan uang pajak saya untuk militer, bagian yang pergi, apakah itu 2%, 5%, atau berapapun ke militer, saya masukkan ke dalam yayasan atau dana nasional, dan itu akan dilepaskan pada hari pemerintah saya melakukan sesuatu yang masuk akal. And it will be released the day my government does something sensible. You know, tax refusal. Anda tahu, penolakan pajak atau apapun untuk militer dalam hal ini. Tentara tidak muncul. Orang memilih peluang lain daripada tergoda dengan bisa mendapatkan SIM ketika mereka bergabung dengan militer dan pendidikan dan semua itu. Maksud saya, ada ribuan cara yang bisa Anda pikirkan untuk perubahan itu. Tetapi saat ini, situasinya belum cukup buruk bagi orang-orang untuk mulai memikirkan kegilaan yang mereka lihat di depan mata mereka. Dan saya ulangi, remasa quam radius, after berbrace. Not to be ignored. It is very dangerous. I'm thinking of like. Saya berpikir tentang seperti, Anda tahu bagaimana kita bisa mendekati ini pada tingkat politik, karena itu benar. Maksud saya, jika kita memiliki gerakan akar rumput dan aktivisme akar rumput, maka itu bisa mengubah keadaan. Kita telah melihatnya dengan Perang Vietnam.
Itu memang mengubah jalannya perkembangan politik. Change the course of political development. Nieuwheid lainnya di Eropa, it's Smechnal Rember, Penditaur, Juwength, Ismani. and all that. But you know, Authors, think of something like Tapi pikirkan sesuatu seperti, Anda tahu, di Eropa, tetapi juga di Amerika Serikat, jika kita hanya memiliki undang-undang yang melarang penggunaan senjata di luar wilayah Anda sendiri, hanya di dalam wilayah Anda sendiri, Anda diizinkan menggunakan senjata. territory you're allowed to Bagaimana hal itu akan mengubah seluruh dinamika? Itu akan sangat keras. Tetapi, the entire dynamic and it would be very heavy-handed, but Both Johan Galtung and several others and military. Baida maupun saya, dan beberapa orang lainnya, termasuk orang-orang militer, telah menulis bab buku atau buku lengkap tentang pertahanan defensif. Jenis pertahanan yang tidak pernah mengancam orang lain, kecuali mereka datang ke wilayah Anda. Ya, seperti tembok besar Cina. Anda tahu, saya telah mengajar di Akademi Militer tentang hal ini sejak tahun 80-an. Bahkan di NATO, saya diundang untuk berbicara tentang pertahanan defensif. Setelah saya memberikan 2 kuliah di sana, saya diberitahu bahwa saya tidak lagi diinginkan. Anda bisa menebak alasannya. Anda tahu, ada orang-orang muda yang dilatih di perguruan tinggi NATO, dan mereka mendatangi saya dan hampir memeluk saya mengatakan terima kasih banyak, kami sejalan, kami menginginkan perdamaian. Itu bukan yang diinginkan NATO. Jadi saya memberikan dua kuliah tamu, dan saya tidak diundang lagi. Saya bisa menerima itu, tetapi mereka tidak bisa. yeah, but this is I can live with that, but they can't. it's the ini ada yang militeris. Swol. you recognize the military. En till charona militeris bude. Ikak dimris haus bahasa Powen. The break hatmed varitain sip through thujuan offensif. Dumba latman name. Aris stathnamo, bidi korban, spowing, sian dol, and ma. As you correctly pointed out, You know, a CPRI director. Anda tahu, seorang direktur CPRI yang tidak melihat masalah dalam pencegahan militer dan senjata nuklir di NATO, dan yang terlihat perbedaan antara pencegahan ofensif dan defensif, bukanlah pilihan yang sangat baik. Is not a very good piece of action. and we have too many of Dan saat ini, kita memiliki terlalu banyak hal seperti itu. Seolah-olah wacana sepenuhnya dikuasai, kecuali beberapa forum seperti ini dan lainnya, di mana kita bisa berpikir dengan bebas. others where we can think freely, but Well, all that will change. Nah, itu akan berubah. Don't Itu akan berubah. underestimate what you do yourself. Jangan meremehkan apa yang Anda lakukan sendiri. People, Anda tahu, ada lebih banyak orang yang membaca atau mengikuti saluran Anda daripada yang mengikuti surat kabar lokal di Swedia. Saya senang tentang itu. Orang yang berbahaya. Tidak, maksud saya, lihat angka di YouTube, lihat angka di Substack, lihat di mana diskusi nyata tentang masa depan kita berlangsung. Itu terjadi di mana-mana kecuali di pemerintahan nasional dan media layanan publik nasional, serta di lembaga arus utama. Mereka benar-benar tidak relevan hari ini. Maaf, CPRI selain dari perhitungan angkanya yang baik, telah menjadi benar-benar tidak relevan untuk masa depan dunia. Ya, irrelevant for the future of the world. yeah. We just need to translate Kita hanya perlu menerjemahkannya juga ke dalam map politik. Karena saya tidak ingin revolusi. Saya tidak suka revolusi, karena mereka harus lemduh banyak orang. because they always kill a lot Non-violent of ones. inastang stesilimit. Revolution, bumeis, Revolutions are good. yeah, Ja, it is ice Darius Forge, the Woodsrika Krasan. revolution. remember iet te dine, badi. Well, Benar. Martin Luther King, multi umilent, tingin sangtina. well, Benar, benar. If we take those as it's Jika kita mengambil itu sebagai contoh, orang-orang yang mengatakan, maksud saya bahkan akan mengatakan, Dr. Rugova di Kosovo, sebelum diambil alih oleh UCK, Tentara Pembebasan Kosovo, CIA, dan Bundesnachrichtendienst Jerman. Ada begitu banyak kekuatan dan pencapaian dalam tidak berjuang dengan kekerasan untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Saya tidak mengatakan semua orang bisa melakukannya, tapi saya mengatakan, kita yang sudah berada di puncak dunia, secara ekonomi, dalam hal sumber daya, kesejahteraan, dan semua itu, kita menikmati beralih ke sistem dengan lebih sedikit persenjataan dan militerisme, dan mengatakan kita telah menjadi beradab.
Kita berbicara ketika kita memiliki masalah. We talk when we have problems. That may be very difficult for Palestinians. Itu mungkin sangat sulit bagi orang Palestina atau bagi orang-orang di Afrika Selatan pada saat itu, atau bagi mereka yang kurang beruntung dalam masyarakat Amerika Serikat, di mana saya omong-omong tidak akan mengecualikan situasi semacam perang saudara. Tetapi kita yang sudah memiliki hak istimewa bisa mulai berpikir dan mengambil kepemimpinan moral, mengatakan bahwa ini adalah bagian dari seperti kita telah menyingkirkan perbudakan, monarki absolut, dan pekerjaan ain secara prinsip. Kemudian saya bertindai dan keyakinan tentu. Aku bersik dimset sepusran cover kemon hajikan senjata. Kita misdena. Ayo, idari smoto. We could do that. Come on, we could do that. Yeah, we need to break through the wall. Though, Ya, kita perlu menembus tembok itu. Kamu tahu, itulah masalahnya. Dan itu bukan tembok bata, kan? Ini sekali lagi, cara berpikir yang diciptakan. Jadi dalam arti, saya ingin mengaktifkan neuron-neuron ini pada orang-orang yang memungkinkan mereka berpikir dengan benar. Karena jika kita berdiskusi dengan seseorang yang belum sejalan dengan kita, maka kita perlu mulai membangun dari tingkat yang sangat-sangat rendah. Dan benar-benar, terkadang kamu melihat bagaimana mata orang menjadi kosong. Seperti, tidak, tapi Putin itu jahat. Dan rasanya, oh tidak, saya kembali ke nol. Dan kemudian kamu mengacaukan semua hal yang penting. Ya, oke, lihat. Saya sangat menghargai ini karena penting bagi kita untuk memikirkan masa depan yang non-kekerasan. Dan kamu adalah salah satu orang yang melakukannya dengan baik. Dan siapapun yang ingin mengikuti kamu harus berlangganan Substack kamu, kan? Follow you should subscribe to your Substack, right? Absolutely. I would also say, Tentu saja. Saya juga ingin mengatakan, jika boleh, pada akhirnya, alasan penelitian perdamaian berbahaya adalah karena kadang-kadang menunjukkan ide yang lebih baik. Anda tahu, politisi tidak tertarik atau merasa terancam oleh kritik. Mereka saling mengkritik. Mereka dikritik oleh masyarakat. Tetapi jika seseorang datang dan berkata, "Hei, mengapa Anda tidak melakukannya dengan cara yang berbeda?" Ini rencananya. Saya punya beberapa ide yang belum pernah Anda bicarakan. Ini bisa menyelesaikan masalah. Maka, Anda berbahaya. Anda sangat berbahaya bagi orang-orang ini. Dan saya biasa mengatakan kepada siapapun yang bertanya kepada saya akan mengatakan, jika Anda mempelajari hal-hal ini selama 3 bulan dengan intens, serius, membaca beberapa buku bagus, Anda akan tahu lebih banyak daripada pembuat keputusan rata-rata. Itu tidak terlalu sulit. Jadi saya sangat berharap. Saya hanya melihat bahwa kita mungkin perlu masuk ke situasi yang lebih buruk sebelum orang-orang sadar. Dan itulah yang Anda tunggu. Saya tidak menginginkan itu. Saya ingin itu menjadi lebih baik sekarang. Saya ingin ya. Tetapi prediksi saya adalah mungkin akan sulit sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. I know. Staw. Spau. Ett step the small word need to do damis. Jan toys to use because whack the wire. Your time today. My pleasure. Thanks, Kelly. Flag Fiend West Wakoid, dan Tinuk Shakespeare i Dirding and Matman. Swerve Santa. For peace. Untuk perdan rasionalitas. Terima kasih, Jen. Jan. In Severings.